Halo adik-adik semua, ketemu dengan kakak Abednego Sregar. Di video kali ini kakak akan membahas materi bentuk-bentuk badan usaha. Sebelumnya kalian udah pada tahu gak sih apa itu badan usaha? Badan usaha adalah salah satu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Dalam istilah lain, badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, setelah kalian mengetahuinya, barulah kita masuk ke bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha terdiri dari 3. Yang pertama ada koperasi. Nah, koperasi sendiri merupakan jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum perkoperasian, yang dimana koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas dan kekeluargaan. Nah, adik-adik, tahu gak sih menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pasal yang kelima menyebutkan prinsip koperasi yaitu: yang pertama ada keanggotaan bersikap sukarela dan terbuka. Yang kedua ada pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang keempat, kemandirian. Yang kelima ada pendidikan perkoperasian. Dan yang terakhir, kerjasama antar koperasi. Eits, nggak sampai situ aja. Koperasi juga memiliki jenis-jenisnya loh. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Adik-adik tahu nggak sih apa itu koperasi simpan pinjam? Yap, benar sekali. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. Selanjutnya ada koperasi konsumen, di mana koperasi konsumen merupakan koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Nah, selanjutnya itu ada koperasi jasa. Koperasi jasa ini hampir sama sih seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Contohnya koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Dan yang terakhir ada koperasi serba usaha atau KSU. Ini merupakan kegiatan usaha dari berbagai konsumsi, jasa maupun pengkreditan. Umumnya KSU ini memiliki anggota yang terdiri dari orang-orang maupun badan hukum, koperasi yang berlandaskan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat. Nah, setelah kita mempelajari apa itu koperasi, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu BUMN. BUMN atau biasa yang kita sebut badan usaha milik negara ialah badan usaha yang permodalannya seluruh atau sebagian dimiliki pemerintah. Nah, adik-adik, tahu gak sih BUMN itu berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sekarang BUMN sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada Perjan, Perum, dan Persero. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu Perjan. Nah, Perjan ini merupakan bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pada pelayanan masyarakat sehingga selalu rugi. Sekarang sudah tidak ada lagi perusahaan BUMN yang menggunakan model Perjan karena besarnya biaya untuk memelihara Perjan-Perjan tersebut. Adapun contoh Perjan, yang pertama ada PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api yang kini berganti menjadi PT KAI. Nah, yang kedua ada Perum. Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pada pelayanan masyarakat, tetapi sudah menjadi profit. Sama seperti Perjan, Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Namun, perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik atau menjadikannya go publik, dan statusnya diubah menjadi Persero. Yang terakhir ada Persero. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara dan daerah. Tujuannya didirikan Persero yang pertama adalah mencari keuntungan, dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal dari sebagian atau seluruh kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero sendiri dipimpin oleh direksi sedangkan pegawainya bersatu sebagai pegawai swasta. Nah, adik-adik, setelah kita membahas BUMN, di sini kita akan memasuki materi terakhir, yaitu BUMS. Apa sih itu BUMS? Nah, berbeda dengan BUMN yang dimiliki oleh negara, BUMS sendiri dimiliki oleh swasta atau badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seorang atau sekelompok orang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-33, bidang-bidang usaha yang didirikan oleh pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha milik swasta dibedakan atas 5. Yang pertama, perusahaan persekutuan. Yang kedua ada firma. Yang ketiga ada persekutuan komanditer.
yang keempat ada perseroan terbatas, dan yang terakhir ada yayasan. Baiklah, kita akan pertama membahas perusahaan persekutuan. Apa sih itu perusahaan persekutuan? Nah adik-adik, perusahaan persekutuan adalah gabungan antara dua perusahaan yang dimiliki tujuan sama. Bentuk dari badan persekutuan relatif bergantung pada keterlibatan pemilik modal, jumlah modal yang diserahkan, dan pemilik modal yang dalam pengoperasian usahanya. Selanjutnya ada perusahaan terbatas atau biasa yang kita kenal PT. Adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan tersebut, dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungannya atau dividen dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada firma atau badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana setiap anggota bertanggung jawab atas perusahaannya. Modal firma berasal dari anggotanya sendiri, di mana keuntungan dibagikan kepada anggota dengan pembagian sesuai dengan akta pendirian. Nah, selanjutnya ada persekutuan komanditer atau Commandeer for Scape atau CV. Adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal dua istilah, yaitu yang pertama ada sekutu aktif. Suku aktif adalah anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Yang kedua ada sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Dan yang terakhir ada yayasan. Yayasan adalah suatu badan usaha yang tidak memiliki perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum. Baiklah adik-adik, sekian materi yang dapat kakak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kiranya apa materi yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.